dengan judul Mas Wei. Selamat menyaksikan. Saya ingin minum, tapi persediaan air sudah hampir habis. Bahkan untuk minum saja harus kuhitung, supaya besok-besok saya masih bisa minum lagi. Kelihatannya langit belum juga mendung. Sudah bosan rasanya diri ini berharap hujan akan segera turun. Para Wijek, dulu desa ini tidak seperti ini. Setiap pagi saya bangun bukan karena panas, tapi karena suara air yang mengalir di sela-sela batu. Anak-anak berlarian, gadis-gadis mencuci sungai, laki-laki bercanda di padang sawah. Tapi sekarang yang tersisa hanya tanah yang retak, udara yang panas, dan diam yang menyesatkan. Air menghilang, seolah-olah desa ini tidak pernah pantas dimilikinya. Kalau dulu saya mengeluh karena terlalu sering mencuci di sungai, terlalu sering hilir mudik ke sungai untuk mengambil air. Sekarang saya bahkan rindu pada sungai, pada lelahnya keringat yang bercampur dengan segarnya air sungai. Sudah 7 bulan berlalu, kekeringan melanda. Hujan yang dulu mampir meski hanya sebentar, kini sungguh kering. Ladang-ladang bahkan mulai gundul. Dan yang paling mengerikan, kami mulai kelaparan. Kelaparan datang, pelan, tidak langsung, tapi mengubah manusia. Sampai akhirnya kejahatan datang, bukan karena niat, tapi karena keadaan. Sampai ada seorang tetangga yang sembunyi-sembunyi mencuri simpanan air beserta kendinya. Lucu, kami saling mencuri dari orang yang sama-sama tidak punya. Saya pernah berpikir, bagaimana jika mereka yang ada di atas sana? Rakyat hidup sejahtera, negeri aman sentosa. Sejahtera, sentosa, yang mana? Desa kami jauh, terlalu jauh untuk dilihat, terlalu kecil tidak penting. Mungkin
pikir inilah akhir dari desa kami. Dan jikalau saya mati, setidaknya saya tidak lagi merasa haus. Apa lagi, Bu? Pasti ada kejahatan lagi. Apa lagi, maling? Maling? Atau rampok? Bukan. Kalau dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti maling. Saya melihat sosok yang tidak saya kenal, tapi terasa menyenangkan. Seperti air yang sudah lama kami rindukan. Ia berkata bahwa desa ini masih bisa diselamatkan. Meski dengan sisa-sisa keyakinan, saya masih ingin untuk percaya lagi. Perlahan, perubahan terjadi. Orang-orang mulai berkumpul, mulai saling membantu. Saya melihat sesuatu yang sudah lama saya rindukan. Ternyata warga di desa ini masih bisa rukun. Kami masih bisa mencoba hidup dengan niat kemanusiaan yang telah ditumbuhkan. Yang semua ini berkat orang bijak itu. Lalu orang bijak itu memberikan saran. Sebuah saran yang terdengar mustahil. Ia menyarankan kami untuk membelah bukit di sebelah desa ini. Membelah bukit, membelah batu saja tidak mudah, apalagi membelah bukit. Sebuah pemikiran yang aneh. Namun orang bijak itu berkata bahwa di balik bukit itu ada sungai yang cukup besar yang mampu mengaliri seluruh desa di Panawijaya ini. Saya pikir orang ini sebenarnya pintar atau terlalu berani. Perlahan saya mulai ragu. Bagaimana jika kami gagal? Bagaimana jika bukit runtuh? Bagaimana jika kami mati? Tapi saya sadar akan sesuatu. Bukankah kami hampir mati tanpa melakukan apa-apa? Dan